Alhamdulillah selama setahun ini banyak perubahan yang saya alami di dalam rumah tangga saya. Dari mulai anak saya yang kecil itu, tadinya ngaji pun saya panggilkan guru ngaji ke rumah. Susahnya minta ampun, sampai ibu ustazahnya itu sering ngeluh ke saya. Sekarang yang namanya ngaji dia tidak mau libur. Allahu Akbar. Bahkan saya sudah ngomong dari awal, Dek, setelah lulus SD ini kita cari tahfiz Quran. Saya pengen fokus kamu jadi penghafal Quran. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di event podcast MTR Utang Lunas Bisnis Berkelas. Alhamdulillah di siang hari yang luar biasa kita kedatangan tamu, Bapak dan Ibu yang memang bisa menginspirasi kita semua. Kenapa begitu? Alhamdulillah ada beberapa titik yang beliau sudah berhasil lunasi dengan cara bersahabat dalam dakwah. Tidak perlu bersengketa, tidak perlu lebut-lebut, ribut-ribut. Alhamdulillah utangnya selesai. Beliau punya bisnis usaha sembako. Bisnisnya alhamdulillah semakin sedikit-sedikit mulai berkembang. Dulu punya utang dan sekarang mulai di stop. Beliau adalah Pak Abbas dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Bapak, Ibu? Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, Bapak Ibu, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang bagaimana insya Allah bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman sekalian yang dalam proses hijrah, proses dalam penyelesaian utang. Pak Abbas, dulu punya utang berapa nilainya? Mangga silakan diceritakan dan bagaimana prosesnya bisa hingga akhirnya ketemu dan MTR hingga satu persatu. Alhamdulillah mulai sedikit-sedikit selesai Pak ya. Dan kabarnya juga kemarin Ibu sekarang mulai berdakwah, mulai membantu menyelesaikan problem-problem dari saudara-saudaranya. Begitu ya. Silakan Pak Abbas. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya waktu itu punya utang kira-kira sekitar 2 lebih. 2 sekian ya, dalam 4 titik. 4 titik ya Pak ya. Alhamdulillah untuk saat ini tinggal 2 titik yang belum terselesaikan. Sedang berproses. Sedang berproses, insya Allah. Mudah-mudahan nanti dengan izin Allah cepat terselesaikan. Tahun ini insya Allah selesai Pak. Insya Allah tahun ini selesai. Gitu, ya. Baik. Untuk proses pertama kali dengan MTR hingga akhirnya saya mau gabung deh dengan MTR, saya mencari MTR gitu. Bagaimana Pak? Boleh Pak ya. Diceritakan. Sebenarnya kalau saya ceritakan cukup sangat panjang Pak. Panjang. Panjang. Kebetulan begini. Saya dengan Ibu itu awalnya itu kita berbeda frekuensi, berbeda haluan lah. Kita tuh masing-masing. Saya sudah merasa bahwa selama ini kita menjalankan hidup ya biasa-biasa aja gitu. Setiap bulan kita jatuh tempo kita bayar, masih bisa kita bayar, masih bisa istilahnya kita ini. Tetapi merasa ada yang tidak enak gitu. Merasa di dalam rumah tangga itu seperti gimana ya, mungkin karena beban dari hutang tersebut. Akhirnya saya tuh sebelum kenal MTR itu saya memang sama istri sudah berdiskusi, kita punya planning bahwa tahun 2022 tuh saya hitung-hitung kita harus sudah nggak punya utang lagi gitu kan. Jangan kita mau stop lagi, itu stop aja. Karena yang kita rasakan tuh yaitu beban hutang itu yang memang gelisah di siang hari gelisah di malam hari dan terhina di siang hari seperti itu yang saya rasakan dan istri seperti itu. Akhirnya dalam proses pencarian itu saya sambil mencari kesana sini sambil istilahnya saya di YouTube itu artinya. Awalnya yang saya pelajari bukan dari MTR, bukan tapi dari yang lain. Dari yang lain, tapi setelah saya ketemu dengan MTR itu saya sama Ibu dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi kita pelajari. MTR kita pelajari, ternyata ini saya banget di situ. Ini saya banget kata saya gitu. Kalau Ibu responnya sih nggak terlalu gitu kan. Kalau saya karena modal itu.
Beda. Beda. Dia responnya santai-santai aja, dia biasa-biasa aja. Santai, nentang banget pokoknya. Itu awalnya seperti itu. Nah, setelah itu saya catat nomor, nggak begitu lama saya langsung hubungi KSP. Alhamdulillah di admin KSP saya dengan Mas Budi. Masya Allah. Alhamdulillah. Pertama saya telepon itu kan itu 2 minggu mau PBTR ya, mau PBTR. Karena keinginan saya itu memang sudah kencang banget. Saya itu merasa bahwa mungkin solusi ada di sini. Saya yakin, kata saya gitu kan, saya yakin bahwa di sini dengan Bismillah saya telepon, Mas Budi kan kita ketemu di masjid waktu itu? Jabal Nur. Nah, situ. Ikut. Ibu tidak tahu. Pertama kali Bapak bergabung dengan MTR, Ibu sama sekali belum tahu, berarti begitu ya? Belum tahu dan nggak mau tahu. Itu urusan kamu, gitu. Urusan masalahnya kan kita sama-sama punya usaha. Kebetulan Ibu juga memang dia bisnis lah gitu. Dia kalau usaha tuh jago. Jujur aja jago. Ketimbang saya pribadi, jago dia kalau masalah usaha gitu. Nah, di situ akhirnya saya nekat waktu itu ikut kata Mas Budi kan, Pak Abbas nanti seminggu yang akan datang kita ada event MTR PBTR. Alhamdulillah Bismillah saya ikut, saya pengen tahu gitu kan. Waktu saya ikut PBTR itu ibu posisinya lagi di Bandung. Dia tidak tahu. Dia nggak mau tahu. Ya akhirnya dengan itikat baik saya niat inilah yang mungkin yang saya cari selama ini, karena saya sudah berniat saya ingin menghentikan hutang-hutang saya gitu. Ya akhirnya alhamdulillah saya ikut PBTR. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2019. Desember 2019 itu. Berarti saya kenal MTR ini 1 tahun ya. 1 tahun. Iya. Alhamdulillah dalam 1 tahun itu memang sudah beberapa titik yang terlunaskan, dan memang alhamdulillah kehidupan rumah tangga kami yang tadinya istilahnya ibu nggak mau tahu, sekarang alhamdulillah berangsur-angsur ya istilahnya. Jadi nggak keluar kota lagi. Saya kan tahu kepribadian istri saya nggak mungkin kalau dia luruskan sekaligus kayak gitu. Akhirnya ilmu yang ada di PBTR itu saya terapkan dalam keseharian saya. Memang sebelumnya juga ya mungkin ilmu-ilmu tersebut sudah saya dapat, tetapi dalam istilahnya prakteknya banyak yang saya tinggalkan, banyak mungkin karena faktor dari hutang itu juga. Dari mulai PBTR itu mulai saya tatap diri saya dulu, pribadi saya dulu, karena saya sebagai kepala rumah tangga saya harus mencontohkan kepada anak dan istri saya. Alhamdulillah selama setahun ini banyak perubahan yang saya alami di dalam rumah tangga saya. Dari mulai anak saya yang kecil itu tadinya ngaji pun saya panggilkan guru ngaji ke rumah. Susahnya minta ampun, sampai ibu ustazahnya itu sering ngeluh ke saya. Seperti apa? Sekarang yang namanya ngaji dia tidak mau libur. Allahu Akbar. Bahkan saya sudah ngomong dari awal, Dek, setelah lulus SD ini kita cari tahfiz Quran. Saya pengen fokus kamu jadi penghafal Quran. Itu. Ya mungkin itu pertama yang saya dapat unlogic yang mungkin saya terima itu. Ya istilahnya dari itu yang pertama saya itu dari anak saya dulu. Anak saya udah mulai nurut, dia ngaji mau, udah mulai rajin lah ngaji semua gitu. Sedangkan berangsur-angsur kesininya, ibu masih dia masih sering ke Bandung, ya kan? Dia masih sering keluar gitu, sering bisnis sendiri. Setelah hampir berjalan sekitar setengah tahun lah ya, mungkin hatinya sudah mulai luluh karena saya keyakinan saya, keistiqomahan saya jalankan apa yang waktu di PBTR itu saya jalankan, dari mulai bangun sholat duha, sholat malam, tahajud saya jalankan. Saya langsung subuh ke masjid, saya ngaji Al-Quran. Pokoknya apa yang diajarkan di PBTR itu
saya berusaha, saya jalankan, saya terapkan di kehidupan. Alhamdulillah, memang ya walaupun belum seluruhnya itu, tapi apa sih namanya, sudah ada titik terangnya, sudah ada apa yang hati saya sekarang sudah merasa tenang gitu. Memang terkadang gini Mas ya, yang saya khawatirkan itu kebetulan kan ibu memang belum begitu kokoh di fundamentalnya, terutama kalau masalah ibadah sih oke. Karena mungkin nyontoh dari saya, yang khawatirkan itu kalau pas lagi ada tekanan dari pihak bank gitu. Kebetulan kan memang saya masih gede juga, yang di bank ini masih besar. Tapi selama ini belum ada yang namanya sampai yang macam-macam kalau nggak sampai masih bersahabat dalam dakwah. AO-nya pun sampai istilahnya kita nggak ada masalah lah, baik-baik lah kita. Ya itu yang saya terapkan seperti itu, bersahabat dalam dakwah itu memang kita kan. Ya insya Allah saya yakin di tahun 2021 ini saya pasti lunas hutangnya. Amin. Dan mungkin akan lebih fokus di dakwah gitu. Masya Allah. Oh, saya kemarin sampai nangis, Mas Budi. Nangis saya di perjalanan habis acara apa gitu, habis acara USC antar istri. Dia bilang ke saya, kan saya gini, "Mah, sekarang ada PBTR, kebetulan kan tempatnya dekat. Udah gitu ya, versinya baru juga. Kebetulan sekarang saya juga udah jadi pengurus di Korda gitu ya. Kita ada kesempatan itu. Sebenarnya dia gini, dia bilang ke saya, "Pak, ini teh dilematis saya tuh. Sekarang itu memang dia juga haus dengan ilmunya. Ilmu di MTR itu haus. Tetapi ada satu lagi kewajiban yang harus dia sudah janji sama orang. Bahwa di hari Rabu besok saya mau ada saudara kita yang memang kebetulan dia itu sekarang lagi benar-benar butuh dana, butuh sekali ini. Tetapi sama istri itu sudah dikasih arahan sedikit tentang masalah hutang. Masya Allah. Padahal ilmunya dia mungkin ya belum seberapa, istilahnya dia belum itu, tapi yang saya banggakan itu langsung dipraktekannya ini gitu loh. Itu ya, saya sering bilang, "Mah, kalau kita pengen ditolong Allah, kita harus nolong orang." Alhamdulillah. Ya. Jadi intinya gitu. Kata saya alhamdulillahnya dia di MTR aja belum begitu lama, istilahnya aktifnya baru 2 bulan 3 bulan inilah ini ya aktifnya. Kebetulan karena kita kan pandemi juga kan, agak istilahnya saya juga dibatasin. Setelah ada kegiatan istri kebetulan ikut. Itu yang selalu teringat dalam itu saya, alhamdulillah. Mungkin ya istilahnya kita sudah bisa berbagi, bisa menolong orang tuh sudah bahagia sekali. Itu oh ya udah, kata saya, berarti kita nggak usah ikut PBTR dulu yang ini. Itu kata saya, kita fokuskan dulu ke yang kita mau tolong itu saudara PBTR kita. yang riset ya Pak ya, tapi Bapak sebelumnya kan sudah ikut PBTR. Udah ikut ini yang riset ini gitu. Baik. Padahal istri pengen banget gitu, dia pengen banget ikut gitu kan. Baik. Ya itu suatu yang saya banggakan gitu. Berarti selama ini diam-diam dia juga itu ilmunya itu juga gitu kan. Diserap juga udah masuk apa yang langsung dia praktekkan. Saya sendiri belum begitu banyak yang saya praktekkan kan, tapi dia langsung praktekkan ke tempat istilahnya yang dia memang itu. Makanya untuk kedepannya kita insya Allah punya cita-cita, kita ingin meriayah umat di tempat istilahnya kita mencari rezeki selama ini. Kebetulan kan memang yang namanya utang, yang apalagi riba itu sudah mengakar ya gitu. Orang tahu semua tentang riba, tapi mereka tidak mau tahu gitu kan. Baik. Saya ke depan sampai istilahnya gimana ya, kemarin sama ngomong sama istri ya, insya Allah kita harus punya planning kata saya. Mungkin kalau untuk di MTR bukan ITM kita istilahnya kita, tapi itu untuk ladang dakwah saya gitu sama istri ke depannya gitu. Siap. Mungkin itu saja yang bisa saya itu. Mungkin istri bisa nambah nih. Yang poin yang itu yang istilahnya yang kita pengen berbagi itu seperti itu. Kita pengen ke depannya itu
ingin meriayah umat, tetapi harus dengan bukti nyata, Mas. Praktek, bukan sekedar kita ngomong doang gitu. Bukan sekedar ngomong doang kita ini jangan begini, tapi kita nggak ini gitu. Nggak melaksanakan. Kita harus seperti apa? Itu yang saya. Berpindah ke Ibu nih, Bu. Dari dulu ketika Bapak bergabung di masyarakat tanpa riba tadi menyebutkan bahwasanya nggak mau tahu begitu dan tidak mau ya silahkan dijalankan gitu ya. Hingga akhirnya Ibu mulai ke sini tadi disampaikan oleh Bapak bahwasanya 2 bulan terakhir itu mulai memahami apa yang dilakukan oleh Pak Abbas ini suatu hal yang memang diyakini kebenarannya gitu ya Pak Ayu. Boleh diceritakan Bu dulu bagaimana hingga akhirnya before afternya hingga melihat Bapak yang istiqomah. Saya melihat sama Bapak itu sangat istiqomah luar biasa. Hingga akhirnya beberapa titik lunas dan insya Allah tahun ini saya doakan bersama semuanya lunas ya. Amin. Maka Ibu silakan. Sebenarnya dibilang malu sih, saya malu ya berceritanya untuk cerita masa lalu, bukan masa lalu lagi lah. Cerita kita dari awal perkenalan Bapak PBTR ya, PBTR ya, MTR ini. Terus dari awal kalau diceritakan kata Mas Budi tadi aib sih bukan, cuman emang untuk inspirasi orang. Betul. Tahu pengalaman kita seperti apa dari awal dan sampai sekarang kita juga yang menikmatin. Betul sekali. Saya cuman hanya ingin berbagi aja ya pengalaman saya. Dari awal Bapak ikut BPTR tuh saya benar-benar nentang, karena menurut saya apa sih nggak ngerti. Toh hutang yang di mana-mana itu harus dibayar. Itu sesuai dengan perjanjian kita. Sampai Bapak ikut PBTR, saya pergi ke Bandung karena saya nggak mau tahu. Saya pulang dari Bandung, Bapak pulang beres PBTR ya. Sampai bertemu muka pun saya nggak mau tegur sapa. Karena saking nggak ngerti dan nggak mendukung sama sekali. Dari itu perasaan gimana ya? Menurut saya itu benar-benar nonjok banget kena hati saya. Karena apa? Dari awal kita nggak ada masalah sama bank. Pembayaran kita bagus, dari segi pembayaran bagus. Terus memang dari pihak bank juga atas nama saya itu udah dibilang ya lumayan lah. Kalau butuh uang saya nggak perlu telepon. Termasuk nasabah prioritas juga ya. Terus memang kalau waktu itu benar-benar saya kaget dan menurut saya nggak ngerti apa sih, memang benar-benar nggak paham. Terus pas waktu beres PBTR tuh hari Jumat kalau nggak salah ya, Bapak ikut Jumatan di rumah, saya baru pulang dari Bandung. Itu pun kondisi saya memang lagi kurang fit ya, baru pulang karena itu. Terus kata dia ada gurunya, kata si Bapak, tolong mah ada guru saya. Itu kan guru situ, bukan guru saya. Tok kenapa harus saya yang ngadepin? Ya seenggaknya ngobrol, maaf urusan situ ya berarti situ yang nyelesain. Urusannya ya saya urusan rumah tangga belum beres sama saya. Masih panjang katanya. Terus akhirnya saya diseret-seret sampai dibilang saya nangis saking nggak maunya. Saya negur yang namanya siapa tuh kalau nggak salah Ustadz Nizar sama Ustadz. Pak Denny. Saya dibilang kalau dia ketemu dia tuh saya sekarang dibilang malu banget. Pokoknya Maya ya alhamdulillah untuk itu pelajaran untuk saya ya. Sampai dia pulang beres PBTR, malamnya kita bertengkar hebat sampai dibilang saya apa tuh lebih baik kita pisah aja karena menurut saya dia ikut ajaran sesat. Ikut ajaran sesat karena saya dengar kata orang, mungkin dengar juga ya. Ada ajaran seperti itu yang nantinya ngehabisin
harta uang. kita. Oke. Baik, baik, baik. Itu berarti dia udah ikut ajaran sesat. Sampai kita lebih baik pisah. Karena menurut saya selama ini apa tuh? Kamu hidup di dalam di bawah kaki saya. Kamu yang ngempanin itu saya. Kok bisa-bisanya kamu itu kayak begitu, istilahnya apa ya, berani-beraninya tanpa persetujuan saya, berarti dia udah melanggar perjanjian sama saya. Ya udah, terserah, urus aja, terserah, urusan sendiri, saya urusan. Karena saya itu masih dibilang ya sombong lah. Sombong ya, untuk itu sampai kita berantem hebat dari mulai sekitar jam 10 ya, jam 10 malam. Yang pulang dari terakhir ke BTR berantem sampai subuh. Sampai pagi ibu saya pun nginep di situ. Saya nggak tahu malu, teriak-teriak nangis sampai ibu saya, udah teh kalau gitu Umi katanya mau pulang aja, malu. Kenapa? Sampai begitu. Keluarga saya pun ya udah, kalau memang menurut dia baik ya udah biarin aja dia nyari jalan sendiri. Baik. Dalam intinya apa? Kita Mau bisa berpisah. aja. Nggak sampai di situ, tetap sampai besoknya pun ini gimana lagi? Pokoknya mah dalam inti saya kurang lebih 1 bulan minta cerai. Tiap hari, tiap jam, tiap menit saya minta cerai. Karena menurut saya dia itu ikut aliran tuh. Masya Allah. Sampai ya dia kan kata dia tuh jangan bayar dulu utang sama ini. Tetap itu kan menurut saya nggak masuk logika ya. Betul. Yang namanya hutang dari mana-mana juga bukan diobrolin, tuh harus dibayar. Kalau mau lunas bukan diobrolin, harus dibayar. Caranya gimana? Ya pakai uang. Toh kita pinjemnya kan uang. Harus kita bayar pakai uang. Sampai begini, dalam 1 bulan kita proses tiap hari, pokoknya tiap menit kita berantem. Sampai usaha saya pun terganggu. Kata saya gini, ya udah, kan ada kakak saya yang menurut saya tuh bisa membantu, masukan dikit lah. Malam-malam kita ke rumah kakak saya. Baik. Nyari Untuk solusi. mediasi gitu ya, ada mediator gitu ya. Kata dia sampai begini, ya udah Bas, katanya kalau memang begitu biarin, kalau masalah hutang biar kalau memang dia mampu ya udah dia aja yang bayar. Kamu cari aja ilmu buat kamu hidup masing-masing, tapi satu rumah jangan sampai pisah. Saya jalanin tuh 1 apa 2 bulan, tetap saya hutang bayar. Lama-lama kok saya beban sendiri ya. Oke. Kenapa begini ya? Apa saya yang salah? Terus saya nanya-nanya, emang pelajaran di sana apa sih? Mulai Penasaran juga nih, penasaran. Itu udah proses sekitar 5 bulanan. 5 bulan. 5 bulan terakhir, karena Bapak ikut kajian, setiap dia pergi mau kemana? Nggak pernah bilang berangkat. Nggak pernah. Dia pulang sampai malam, nyampe pulang ke rumah, ngapain lo nginjek rumah gua, haram kaki lo nginjek rumah gua. Sampai kayak begitu. Ya tapi alhamdulillah dengan adanya itu mungkin menurut saya pengalaman, proses ya. dengan bersyukurnya Bapak ngadapin saya secara sabar. Nggak adalah suami seperti ini. Mungkin kalau untuk orang lain tahu tabiat saya kayak begini, mungkin ya siapa sih lu? Mungkin wanita masih banyak ya dunia ini, gua bisa cari lebih dari lu. Mungkin karena ya memang Allah masih sayang sama saya, menurut saya gitu ya. Sayang sama saya ya, suami mungkin nerima saya apa adanya, ingin membawa saya yang lebih baik. Dari itu saya mulai mempelajari apa sih. Terus kalau menurut saya memang kalau ibadah emang dari dulu juga dia udah bagus gitu. Udah bagus Kak, daripada saya. Saya gini, Mah udah sholat belum? Udah. Kemarin
jujur kalau saya sholat lagi mau. Lagi mau. Dan alhamdulillah untuk sekarang saya kalau nggak itu aja, telat aja sholat, saya ngerasa beban. Ada yang salah, Ada yang kurang. Intinya melewati batas waktu gitu ya. Saya ngerasa beban. Kok saya belum sholat jam segini ya? Ya alhamdulillah, mungkin menurut saya anugerah yang terindah. Masya Allah. Berupa suami yang sangat soleh. Insya Allah minta doanya dari saudara kita semua, terutama dari suami saya. Ya alhamdulillah. Biar istiqomah ya. Lebih istiqomah lagi. Saya menyadari siapa diri saya. Jangan sampai saya balik lagi ke jalan yang kemarin. Menurut saya, ya itu sih bukan kenangan ya. Menurut saya pelajaran itu nggak ada pelajaran yang terindah atau yang lebih baik dari pengalaman kan. Betul. Guru terbaik ya Bu. Iya. Guru yang terbaik itu pengalaman. Bukan guru kita yang sekarang tahunya kan kayak anggaplah untuk sekarang Mas Budi itu guru. Setahu Mas Budi kan kehidupan saya yang sekarang. Betul. Nggak tahu yang masa lalu saya. Makanya menurut saya guru yang terbaik itu pengalaman saya. Dan itu tadi dijadikan hikmah, dijadikan pengalaman untuk pembelajaran. Iya. Dan untuk cerita BPTR yang sekarang, sebenarnya saya mau banget. Cuman sebelum tahu saya ada PBTR sekarang ini, saya tuh udah ada janji dan saya mencoba untuk menerapkan ilmu yang saya tahu, karena di sana bukan menurut saya kalau agama dibilang minim ya minim. Kalau dibilangin hutang riba itu haram, mungkin agak tabu juga ya. Saya gini aja, dengan pengalaman saya di sana. Usaha saya di sana adalah sedikit-sedikit, maksudnya saya sekarang sedikit-sedikit mencoba untuk menerapkan dalam artian secara nyata. Kalau untuk bicara mungkin nanti itu karena pengalaman saya pribadi. Kalau sekedar bicara orang nggak ngerti, nanti ada bertentangan. Selagi saya bisa, selagi saya mampu, saya coba untuk memberikan bantuan secara nyata. Karena kemarin mau banget ikut PBTR ini, ternyata ada saya udah janji, kata bapak ya udah mah katanya ada PBTR gini. Gimana ya, saya kan udah gini, udah janji sama orang. Nah si orang itu maksudnya begini, ada kebutuhan lah, ada kebutuhan yang namanya uang lah gitu ya. Ya. Kebetulan daerah situ memang kalau dibilang bank udah merajalela, kata dia sih kur. Saya hitung-hitung kalau kurang lebih pinjaman 30 juta itu dalam angsuran sebulan 1.300.000 dalam jarak waktu berapa ya? 2 tahun apa 3 tahun gitu. Pokoknya kurang lebih sekitar 39 juta. 39 juta. Tambahan 9 jutaan gitu ya. Iya, 9 juta. Kata saya gini, nanti kalau memang usahanya posisinya kayak sekarang, rugi, kata saya gitu. Coba saya bantu semampu saya. Otomatis saya harus menutupi kebutuhan dia dong. Dengan uang yang saya punya, sebisa mungkin saya menutupi, jangan sampai dia lari ke bank itu. Makanya sedikit-sedikit kemarin, walaupun kata mereka nggak ngerti apa itu artinya riba, saya terangkan sedikit-sedikit, cuman sambil jangan sampai dia itu lari. Katanya ya alhamdulillahnya ada hutang kurang lebih motor gitu ya.
dia dapat uang dari saya ada uang 5 juta kalau nggak salah, kebutuhan dia tuh 30 juta, ada uang 5 juta sama receh-receh saya kasih, ini tutupin aja dulu motor, insya Allah jangan sampai pinjam ke bank, insya Allah hari Rabu saya kesini lagi bawa uang. Kalau nggak gitu dia pokoknya kalau nggak ada hari Rabu kata dia saya mau ngambil ke sana. Soalnya kan orang banknya memang udah ada di daerah situ. Lingkungan penguasa lah. Nah, makanya sebisa mungkin saya berusaha. Makanya kemarin ada PBTR, kata Bapak, gimana ini? Saya kan udah janji di sana. Kalau nggak ada dari saya, nanti memang uang yang saya kasih 5 juta itu, yang dulu kalau memang dia dapat dari bank nanti saya kembalikan. Kalau enggak, sisanya saya kasih. Sistemnya itu kata saya bukan ngasih, tetap sistem saya yang menurut saya tuh arisan. Tapi kondisi dia sekarang kayak begitu, saya nggak matok. Saya patok seminggu itu 2 juta ya. Tapi kalau memang ada kelebihannya. Tidak ada. Ya alhamdulillah tidak ada. Tidak ada. Saya niatnya membantu mereka karena saya pun pakai uang yang lain juga, pakai uang arisan. Ya alhamdulillah sekarang hitung-hitung saya membantu. Sebenarnya saya udah capek, udah nggak mau pegang arisan. Tapi saya pikir lagi. Kalau kesempatan buat dakwah kita ke depannya. Kalau saya nggak begitu, saya nggak bisa membantu orang. Kalau menurut usaha rugi dong kita. Udah dari rumah pakai mobil kan otomatis pakai bensin. Betul. Kita juga ke sana dari jam habis zuhur sampai malam otomatis perut kita lapar. Betul. Toh kita harus ngisi bensin juga. Ada kalau ngitung rugi kita rugi juga. Soalnya kan kita memang enggak ada potongan sama sekali, nggak ada itu ya. Sekedar hanya berbagi ya udah seikhlasnya dia. Kalau memang dia mau ngasih, kalau enggak saya juga nggak minta. Saya udah pernah bilang ke istri, mah tolong akadnya diganti, jangan pakai istilahnya kan ini, maaf saya nambahin ya, orang tahu arisan itu seperti apa gitu. Kadang-kadang makan di rumah juga pakai uangnya itu, terus istilahnya dapatnya ini potongannya sekian. Kebetulan istri saya tuh pengelola keuangan, tetapi dengan sistem arisan itu sebenarnya nabung sih uang mereka cuma kalau kemarin sebelumnya kita ada misalnya beberapa persen kita dikasih gitu ya. Kalau sekarang saya bilang dia memang misalnya dapatnya 10 juta tetap dapat 10 juta. Masalah dia mau kita kasih itu keikhlasan dia berapa baru kita terima gitu. Istilahnya kan kita nggak ada lebihnya, nggak ada kelebihan di situ. Tetap dia dapat uang dia yang ya, seperti itu. Alhamdulillah itu berjalan. Setelah dia saya kasih pengertian seperti itu, saya berjalan. Ya masalah istilahnya rezeki nanti Allah yang lebih. Amin. Insya Allah di dalam kordon hasanah itu pinjaman yang insya Allah baik, dan insya Allah Allah akan kasih keberkahan itu. Amin ya. Ibu, saya kulik lagi apa yang membuat ibu hingga akhirnya, mohon maaf dulu ketika kita bilangnya agak keras gitu ya sama suami ya, agak benar-benar keras hingga akhirnya memang terjadi pertengkaran yang dahsyat, hingga akhirnya ibu memutuskan untuk kayaknya suami saya bener deh, kayaknya memang harus saya support. Hal-hal apa Bu? Tadi misal kok bener ya ada tagihan-tagihan gitu, apalagi Bu menurut ibu yang membuat hingga akhirnya ibu ikut juga sama suami? Tafadhol, silakan Bu. Dalam artian akhirnya saya ikut yang menurut awal suami saya sesat, saya juga ikut tersesat. Iya juga. Ya alhamdulillah mungkin Allah masih sayang sama saya ya. Alhamdulillah. Dengan adanya teguran mungkin semacam penyakit dalam diri saya, terus memang saya tuh kesini-sininya perasaan saya kok nggak tenang. Walaupun saya pegang uang banyak, dalam artian hidup saya nggak tenang. Hutang pun kata bapak ya udah saya pelan-pelan, ya udah saya coba nggak dibayar dulu. Sekarang tuh karena lagi pengajuan
jangan sampai ada ribanya gitu ya. Saya ikutin aja dulu. Lama-lama ya udah, mungkin begitu saya mengenal ini dan saya mencoba untuk mempelajari, ya alhamdulillah saya menemukan ketenangan. Terus dalam beribadah pun sedikit-sedikit saya lebih gimana gitu ya. Dari awal memang jangan pun puasa yang menurut Allah sunnah. Wajib pun kadang-kadang kalau saya mau. Sholat pun sampai kita bertengkar dulu. Capek saya, nanti dulu aja. Ya alhamdulillah. Kalau sekarang lihat waktunya, Pak, masjid. Oh ya, kita saling mengingatkan. Saya mencoba ya, karena mungkin dari umur saya juga udah mulai tua. Mulai tua dan ya alhamdulillah saya bersyukur banget. Sekarang ya saya, menurut saya pribadi, untuk saat ini saya bersyukur bisa mendekatkan diri, lebih mendekatkan diri hanya sama Allah. Dan untuk apa tuh, ya alhamdulillah dibilang yang namanya dunia tuh saya sekarang nggak terlalu gimana ya, keluar kota pun semenjak saya mempelajari ini saya udah nggak keluar kota lagi. Dulu sering sekali Bu keluar kota. Jarang ada di rumah saya. Bisnis terus. Keluar kota terus. Baik, Masya Allah. Sekarang ngurusin kehidupan di luar itu gimana sih? Baik. Maksudnya yang namanya jauh dari rumah, terus memang perkumpulan kita tuh ya sama orang-orang yang ya begitulah. Memang pergaulan juga ya. Kalau menurut saya. Makanya orang-orang di sana tuh, yuk ayo kita ke sana. Kaget juga, tapi saya pelan-pelan insya Allah untuk kedepannya saya bisa kasih mereka arahan. Amin, amin. Sekarang kita dakwah kepada mereka. Masya Allah. Senang sekali ini kita ngobrol-ngobrol yang luar biasa. Semoga ini menjadi ibrah. Pak, berarti apa sih yang dipelajari di PBTR atau yang dipelajari di MTR hingga akhirnya Bapak begitu sabar sekali, hingga akhirnya berbuahnya insya Allah berbuah manis, insya Allah selalu dipersatukan oleh Allah. Amin. Dalam agama yang insya Allah Allah ridho ya Pak ya. Diberikan keluarga yang sakinah mawaddah. Amin. Ya. Silakan Pak Abbas, apa yang dipelajari di MTR hingga akhirnya Bapak tetap fokus gitu meriayah keluarga. Silakan Pak Abbas. Jadi yang saya pelajari di MTR itu memang apa yang ada di MTR itu memang yang sudah diajarkan Rasulullah sendiri gitu. Kita diajarkan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah istilahnya kehidupan Rasulullah. Itu makanya saya yakin sekali, saya punya keyakinan bahwa ternyata kan ya istilahnya yang dikedepankan di MTR itu kan dakwah. Kalau masalah hutang kecil kan. Orang utangnya miliaran juga sampai lunas, tapi mereka yang diutamakan dakwah dulu. Nah, saya juga berjuang selama 1 tahun ini dakwah kepada keluarga dulu. Alhamdulillah sudah membuahkan hasil kan. Nah, itu tujuan saya. Saya memberikan contoh dulu ke diri saya. Ibda binafsika seperti itu. Contoh dulu saya. Alhamdulillah dengan sendirinya istri mengikuti. Dan kuncinya dengan sholat dan sabar lah. Apa yang selama ini diajarkan di MTR, apa yang saya pelajari di PBTR, waktu pembelajaran di PBTR itu saya terapkan di kehidupan sehari-hari saya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit kehidupan rumah tangga saya mengalami perubahan. Anak yang dari awalnya anak yang gede pun tadinya nggak nurut, sekarang alhamdulillah dia kelola warung. Saya sekarang sama istriku bisa leluasa kemana-mana, bisa berdakwah kemana-mana gitu kan. Tinggal mungkin saya akan lebih memperdalam keilmuan saya, yang saya rasa bahwa memang wah ternyata saya belum apa-apa ini gitu. Tetapi yaitu ilmu tanpa dipraktekkan juga percuma gitu kan. Betul. Saya bersyukur sekali saya udah berusaha mempraktekkan ilmu yang saya pelajari di MTR.
dan istri pun sedikit dia mengikuti saya, bahkan dia langsung terjun langsung ke tempat di mana dia mencari rezeki itu dia langsung praktekkan. Itu bentuk apa namanya dakwah kita, karena MTR itu kan mengedepankan dakwah. Insya Allah mudah-mudahan lunas hutang saya pun dengan berdakwah tanpa ada keributan apa-apa gitu, tanpa ada gitu. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan satu lagi, ya memang kalau niat kita baik, kalau niat kita benar, Allah akan bimbing kita. Yang namanya ilmu, yang namanya kita berbagi dengan saudara, dengan berbagi yang itu perasaan haus terus, ingin terus. Kita udah nggak sayang lagi yang namanya dengan harta. Kita yang ada inginnya berbagi. Kebetulan istri saya pun jiwa sosialnya tinggi. Dia tuh, ya alhamdulillah kalau misalnya itu yang namanya ngelihat orang yang itu ada, kita inginnya berbagi gitu. Saya sering bilang, mah kita ini butuh pertolongan Allah. Kita harus memantaskan diri di hadapan Allah, dan kita harus menolong orang kalau kita ingin ditolong Allah gitu. Itu. Alhamdulillah, Allah menurut saya. Ibu, kita ngobrol-ngobrol lagi begini. Banyak orang yang ketika memang tadi hampir sama seperti ibu ya, ini aliran sesat, ngajarin tidak benar gitu ya. Namun alhamdulillah sekarang merasakan satu persatu utangnya mulai lunas, dan insya Allah kita doakan bersama sisa utangnya bisa lunas dan keluarga semakin barokah. Ngobrol-ngobrol dulu kan sempat berantem, kalau sekarang bagaimana dia? Silakan ibu nih, katanya kemana-mana bapak mau ikut terus gitu dan semakin harmonis. Ini boleh siapa yang mau cerita nih, bapak boleh atau ibu boleh? Tafadhal bu, biar jadi teman-teman juga ngikutin ini. Kalau saya ya alhamdulillah sekarang udah gimana ya, percayalah percayalah Allah, menurut saya pribadi ya, ini ada pertolongan dari Allah, karena Allah masih sayang sama saya gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang saya lebih memahami, semenjak saya mengenal ini, alhamdulillah kita nggak pernah berantem lagi. Masya Allah. Nggak pernah berantem lagi, malah kalau kemana, bapak mau kemana nih, mau ada perkumpulan, kalau boleh ikut dong. Oh, Masya Allah. Boleh ikut dong, biar saya tahu gitu. Maksud saya bukan ikut dalam artian saya nggak percaya sama dia gitu ya. Dalam artian, dalam artian saya tuh apa sih, ada tambahan ilmu buat saya gitu, biar saya lebih kuat lagi. Karena saya kan tahu saya sendiri dan tahu tabiat saya sendiri, saya tuh lebih keras. Dan alhamdulillah kalau menurut saya, bapak sampai membuat saya begini tuh the best. Masya Allah. Dulu pernah cerita menarik, katanya ketika bapak ikut PBTR baliin kerudung buat bapak, buat ibu ya. Dan itu katanya ini apa ya, gimana bu? Jujur aja kalau dulu saya memang kan berpakaian cukup celana jeans sama kaos gitu aja. Sampai kan saya belum tahu sama sekali apa ini gitu ya, ilmu ini apa. Makanya kata saya kan ilmu sesat. Pas saya pulang dari luar kota, bapak pulang beres PBTR, tahu-tahu nih mah katanya mah ada hadiah buat mama. Apa? Pas saya buka, wow, apa ini, kata saya gitu kan, apa ini? Ternyata kan itu katanya dia kerudung. Ini bukan kerudung, Pak, kali selimut. Udah tahu saya nggak suka pelajarannya dia, saya dikasih yang begituan, otomatis saya kan, kamu mah ada aja yang begini dibeli. Buat apa kan saya barang yang begitu buat apa untuk saya gitu ya. Dalam artian saya jadi dibilang malu sendiri sih enggak. Menurut saya itu hikmah yang paling apa ya. Ya alhamdulillah untuk sekarang saya berpakaian kayak yang kemarin saya ada rasa malu. Dan sekarang alhamdulillah mulai syar'i ya bu. ada rasa malu. Sedikit saya keluarin pakaian yang ada. Ya makanya di lemari kata bapak, wah bajunya sekarang panjang-panjang semua. Sampai ada kerudung tak ganti semua kan, kebanyakan yang kemarin iya walaupun keluar saya sekali-kali berkerudung, tapi kan kata orang kayak yang kata Ustadz siapa gitu ya,
kerudung yang istilahnya membunuh diri sendiri, apa yang dililit-lilit gitu. Ya alhamdulillah kalau sekarang tadi mau pakai gitu aja, kok kayak gini perasaan gimana gitu, kurang nyaman aja. Kalau dibilang malu sih enggak ya, karena masih berkerudung, karena kurang nyaman aja. Saya sekarang ya alhamdulillah lebih nyaman dengan berpakaian seperti ini gitu. Alhamdulillah. Bapak perasaannya melihat perubahan ibu nih dan selalu insya Allah support terus ya Pak ya, insya Allah. Bagaimana Pak perasaannya Pak Abbas melihat istri tercinta semakin deket, semakin sayang, semakin insya Allah ngikutin terus, support terus, bagaimana Pak Abbas? Saya merasa gimana ya, tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata kebahagiaan saya semenjak istri saya mau istilahnya mau bergabung dengan saya lah, mau istilahnya mau mendukung dakwah saya. Itu suatu, saya jujur saya udah merasa tenang, pikiran saya, hati saya udah tenang, merasa ibadah saya lebih tenang lagi. Dan saya juga gini, terus terang aja, kalau tanpa dukungan dia selama ini saya mau sholat ke masjid pun karena saya jaga warung repot kita. Sampai saya nekat tutup dulu baru itu. Kalau sekarang nggak usah seperti itu, udah waktunya 5 waktu dia ngingetin saya langsung. Itu menurut saya merupakan nikmat iman yang saya rasakan selama itu. Saya dalam kesibukan saya bisa menjalankan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Itu suatu anugerah, keberkahan yang saya terima. Istilahnya kalau tanpa dukungan dari istri, walaupun ada karyawan juga yang di warung, saya untuk menjalankan ibadah mungkin kurang tenang kan. Tapi alhamdulillah sekarang ibadah saya selama ini lebih fokus, lebih tenang. Perjalanan dakwah saya pun bergabung di MTR, kalau ada acara-acara pun istri lebih mendukung, bahkan dia pengen ikut, selalu pengen ikut pokoknya gitu. Nggak pernah saya tinggalin, saya tawarin kalau memang itu harus ikut gitu. Itu sebuah nikmat yang Allah berikan ke saya seperti itu, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata pokoknya. Kalau saya itu kebahagiaan saya gitu. Insya Allah lunas hanya sebuah bonus saja. Insya Allah lunas hanya sebuah bonus. Insya Allah akurnya keluarga, kemudian menjadi keluarga yang saling support, saling dukung. Amin. Insya Allah nanti dipersatukan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu mungkin ada pesan-pesan, Ibu mungkin ada pesan buat pemirsa semua yang di dalam proses utang. Kan kadang-kadang kan sama nih ada pengalaman ya, bentrok-bentrok juga nih. Ibu yang sebagai pelakunya mungkin ada pesan-pesan bagaimana Bu untuk pemirsa agar kuat juga di dalam proses. Karena banyak hal ketika proses pelunasan utang dimulainya dari keluarga. Ketika keluarganya satu visi satu misi, insya Allah hutang berapapun, insya Allah selesai. Ya. Insya Allah. Tafadhol Mas Kura. Pesan dari saya sih yang penting memang apa yang diajarkan di MTR yang diajarkan di MTR itu rule-nya kita jalankan. Seperti itu kita jalankan dengan sabar dan sholat, kita mohon kepada Allah, dan terutama kita memang sebelum proses pelunasan hutang itu terutama yang perlu kita itu ada keluarga dulu. Dari keluarga lah kita berangkat, istilahnya dari keluarga semua. Kalau keluarga sudah satu frekuensi, udah satu perjalanan, insya Allah yang namanya bebas hutang itu yakin buat saya tidak akan sulit. Dan kita minta keridhoannya dari Allah, istilahnya itu aja sih yang penting. Yang utama kita jalankan rule-nya yang diajarkan di MTR itu. Karena apa yang saya alamin, apa yang saya dapetin dari MTR saya jalankan, alhamdulillah dengan kesabaran saya, dengan keistiqomahan saya. Yang tadinya saya menghadapi istri seperti itu yang sudah tadi ceritakan, saya pun yakin kepada Allah, yakin pasti keberhasilan itu akan tercapai. Itu aja mungkin pesan dari saya. Yang penting kita silakan apapun mangga yang mau disampaikan, silakan. Ya menurut saya sih yakin aja sama Allah ya. Dengan adanya MTR ini mungkin saya lebih bersyukur karena tahu saya pribadi saya seperti apa dari awal sampai
akhirnya sekarang ini menurut saya kecilnya Bapak aja bisa ngerubah saya yang begitu kerasnya sampai ya alhamdulillah saya ikutlah sama dia sekarang. Apalagi Allah, apa sih yang nggak mungkin? Pasti apapun yang kita minta sama Allah, kalau memang Allah mengizinkan, apa susahnya? Pasti kun fayakun. Saya yakin itu. Saya yakin kalau memang Allah meridhoi, semuanya pasti ada jalannya. Dari itu kita mencari ridhonya Allah dengan mencari ilmu di MTR ini, insya Allah Allah akan membantu dengan jalan yang diridhoinya dia. Untuk membayar hutang, ya yang namanya hutang pasti udah kewajiban dibayar, harus dibayar. Tapi dengan ini saya yakin Allah pasti memberi jalan kepada saya dan yang lain juga, asalkan kita yakin dan belajar menaati apa yang perintah Allah. Insya Allah dengan ini saya nggak lepas mengajak saudara semua ya, kalau selagi ada kesempatan tolong belajar lebih memahami Islam dengan baik dengan adanya ilmu di MTR ini. Saya yakin Allah pasti memberi jalan yang terbaik. Dan untuk itu yang lain juga, untuk saudara-saudara kita semua, saya mengajak, karena saya bukan cerita orang lain, saya cerita dalam diri saya sendiri. Yang selama ini saya yang nggak tahu, ya alhamdulillah sekarang menurut saya merasa lebih tenang. Makanya untuk itu, kalau memang seandainya ada saudara-saudara saya yang di luar pengalaman yang ada seperti saya mengajak, insya Allah kalau memang ikut MTR ini mungkin akan terbuka lah jalannya, karena kita mencari ridhonya Allah. Gitu aja. Terima kasih Ibu, Bapak, Pak Abbas sudah mau mampir dan mau bercerita. Sebenarnya saya pengen ngobrol banyak karena banyak sekali yang bisa dipelajari dari kisahnya Pak Abbas dan Ibu. Namun waktu jualah yang memisahkan kita. Insya Allah lain waktu bisa disambung kembali. Terima kasih sudah mau bercerita. Semoga yang sedikit ini bisa diambil ibrahnya dan insya Allah menjadi amal jariahnya Bapak dan Ibu sekalian. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian terima kasih bagi pemirsa yang sudah menonton video kita. Semoga yang sedikit ini menjadi amal ibadah buat kita semua. Kita baca istighfar 3 kali Pak Abbas, Ibu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca kafaratul majelis. Subhanallah mendika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.